Oke, thank you to Wibisono Citro atas testimoninya. Oke, ini mungkin ada sedikit waktu, mungkin boleh ada yang mau bertanya. Saya buka forumnya untuk bertanya kepada siapapun juga, maupun boleh ke Astami sama Meilani, betul ya? Ataupun tadi penjelasan singkat dari Pak Wibisono. Oke, daripada yang bertanya-tanya ke sebelah-sebelahnya, mungkin yang langsung mau nanyakan ada? Oke, thank you. Mungkin bisa ambil hadiah sepeda di lantai basement. Untuk saya Herwin, untuk Ko Astarli ini gimana caranya selling dan rekrut agent? Baik. Oh, ingin rekrut agent? Selling dan merekrut agent. Oke. Jadi gini. Oke. Jadi gini, Erwin. Jadi gini Win, sebetulnya mau selling merekrut itu gampang. Yang penting kamu tuh percaya dulu bisnis ini tuh bisnis kamu. Kalau kamu udah percaya, yakin ini bisnisnya kita, secara kayak presentasinya seperti apa, ngomongnya seperti apa, rekrutnya seperti apa, itu sangat mudah. Karena kita di bisnis ini transfer keyakinan. Mungkin teman-teman saat ini yang baru duduk semua di sini nggak akan percaya kalau bisnis ini akan 100 juta. Tapi yakinin dalam hati kita pasti bisa capai. Dan di saat kita ketemu orang pun yang tugas itu tuh apa? Bukan menghasilkan uang dulu buat kita, tapi kita mau bantu dia. Kita mau sharing nih, ada suatu program baru di Prudential seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu pada saat selling. Jadi kita bilang, ayolah bantu gue lah, gue lagi bertarget nih, gue lagi jangan. Kita murni cara aku selling, kita bantu orang. Nggak ada dalam kamus kita bantu gue yuk udah akhir tahun lah, gue mau seperti apa lah, mau tuh bertarget, nggak pernah teman-teman. Jadi kita bantu dulu. Pasti banyak teman-teman, mau di Jakarta, mau di Surabaya, nasabah Prudential banyak. Tapi ya teman-teman, setiap orang itu boleh punya banyak polis dari Prudential. Tergantung kebutuhan dia, tergantung seberapa bisa kita buka pikiran dia untuk bisa beli lagi program yang berbeda sama kita. Jadi saya pernah gini, review polis salah satu nasabah itu campur ya, itu hampir 12 polis satu nama teman-teman. Satu nama 12 polis. Tapi yang bagusnya teman-teman, dari 12 polis 9-nya Prudential teman-teman. Luar biasa nggak? Luar biasa teman-teman Prudential. Karena yang nyamperin dia itu juga banyak. Jadi kalau kita bisa buka pikiran dia dengan konsep berbeda, dia akan beli lagi. Mungkin tahun depan ada launching produk baru, jelas lagi, dia beli lagi teman-teman. Yang penting apa? Hubungan baik, kitanya pun yakin, mau servis dia, itu nggak ada masalah. Rekrut pun juga sama. Kalau teman-teman pun juga gini, rekrut itu paling gampang. Kalau kita ngeliat orang nih, kalau kita senang, contoh gini, andai kata kalau dia menjual sesuatu kepada kita mau beli, itu kita indikator pertama kita boleh rekrut. Kedua, kalau kita mau diajak dia ke bisnis sesuatu apapun, kalau bisnis penampilan dia oke, good looking, itu kita boleh rekrut juga. Terus kedua gini, lihat juga profil dia. Kalau dia pun andai kata nih, berarti kamu masih ini ya, jadi nah, ajak leadernya untuk boros strength itu ya kita ngomong kayak tadi nih. Mungkin kamu masih baru, ajaknya leader teman-teman untuk ngobrol. Karena aku jamin semua pada dasarnya konsepnya semua sama kok. Cara merekrut, cara selling semua sama. Yang membeda ada keyakinan. Kalau kamu yakin Win, itu akan beda ngomongnya. Udah gitu kalau kamu pun yakin bisnis produk ini bantu dia nggak ada berasa dipaksa. Karena banyak di luar sana beberapa nasabah lah ya, itu berasa buka polis tuh nggak tahu apa. Tapi kalau kita pas presentasinya jelas, jelasin produknya jelas, dia akan beli kok. Nggak babi-bu. Oke, menjawab? Oke, thank you. Oke, mungkin sudah puas ya ini? Oke, mungkin ada yang lain lagi mau bertanya? Oke, mumpung belum pernah cas kok. Iya. Ini malu juga ya. Mau bertanya boleh kok, apa-apa. Oh, ini kali ini cewek mantap sekali. Ngangkat tangannya, Dapat sepedanya nanti dari Melani, bagian kamu katanya.
Selamat malam, saya Ria. Saya ingin bertanya ke Kak Melani ya. Jadi tadi kan kakak bilang kakak di sini itu menjalankan bisnisnya dalam keadaan nggak punya siapapun untuk ditawarkan maupun teman ya kak ya. Yang kakak memperkenalkan bisnis ini. Jadi terus kakak kan ke toko-toko untuk menawarkan bisnis ini. Itu gimana ya kak? Sharing sedikit, kakak kok bisa meyakinkan tokonya itu supaya dia ambil bisnisnya ini gitu kak? Program ini ya maksudnya ya. Oke, Ria ya tadi namanya. Iya, Ria. Nah, Ria tadi aku sempat sharing bahwa pas awal-awal aku join itu aku punya daftar nama 30 nama. Jadi 30 nama itu berdasarkan dari ya masih ada beberapa lah sedikit keluarga yang tinggal di daerah Jakarta saya samperin. Terus ada juga teman-teman yang satu angkatan sama saya yang ke Jakarta juga merantau kerja. Nah juga sisanya itu relasi dari tempat saya kerja. Jadi tadi yang pas sempat sharing itu yang garment, saya kan sempat megang beberapa vendor ya dari percetakan apa, bla 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 itu semuanya kontak ke saya. Nah satu persatu saya habisin dan sisanya baru saya door to door. Jadi bukan murni nggak punya daftar nama, ada tapi cuma 30. Nah habis itu mau nggak mau karena nggak ada pilihan harus canvassing toko ke toko. Nah gimana caranya saya jelasin ke mereka? Simple ya, pas saya toko ke toko saya muter dulu keliling ya di salah satu contoh mungkin di sini daerah mallnya Tunjangan Plaza ya. Mall apa tadi? Tunjangan Plaza. Nah misalnya contoh kayak mall Tunjangan Plaza. Nah saya keliling dulu, saya lihat toko mana yang bisa saya masukin. Nah yang pasti kalau misalnya kita mau nawarin sesuatu baiknya ke karyawannya atau ke bosnya. Ke bos dong. Nah saya lihat nih kurang lebih kayaknya nih orang bosnya. Pasti kurang lebih teman-teman tahu lah ya mana yang karyawan, mana yang bos. Nah toko itulah yang ada ownernya yang saya samperin. Nah mau pas lagi ada customer, lagi nggak terlalu banyak customer ataupun lagi kosong, itu saya langsung masuk, saya langsung bilang perkenalkan diri. Halo halo Ci, saya Melani. Dari Prudential. Mau jelasin program dari Prudential nih yang terbaru dan terupdate. Boleh aku saya minta waktunya sekitar 5-10 menit untuk jelasin program ini bagus banget loh kok. Nah sesimpel itu aja. Nah biasanya kalau kita ngomong begitu sejak saya door to door sih penolakannya gak lebih dari 30% ya. Nah tapi dalam satu hari itu main banyak Ria. Jadi gak cuman satu toko, 2 toko, 3 toko habis itu pulang. Jadi misalnya stay dari jam 1 siang sampai jam 5 sore itu bisa keliling lebih dari 10 toko gitu. Jadi kalau misalnya toko ini ternyata responnya kurang, ya udah next toko lain. Tapi kalau bisa besok-besok kalau misalnya kamu nggak punya janji dengan orang individu, kamu balik lagi ke sana, kamu say hello dengan toko orang tersebut yang nggak merespon kamu. Setidaknya dia tahu bahwa kamu Ria masih loh di Prudential. Boleh ya kalau misalnya butuh info apapun mengenai perusahaan asuransi apapun, baik Prudential atau bukan, boleh kontak Ria akan bantu semaksimal mungkin gitu. Biasanya aku follow up-nya seperti itu sih. Menjawab? Terima kasih. Oke, thank you Ria, thank you juga Melani atas penjelasannya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, ternyata masih ada. Kalau enggak saya sudah ingin bertanya ini juga. Thank you waktunya. Selama ini kan orang-orang di sekitar kita itu masih awam soal asuransi. Dan pastinya kalau dengar kata asuransi itu pasti mereka alergi. Benar? Dan banyak penolakannya pastinya. Nah, yang saya mau tanyakan ini gimana sih tipsnya bisa sampai sukses seperti ini menghadapi beberapa orang yang kebanyakan alergi sih sama asuransi. Nah ini gimana sih cara ngadepinnya? Yang pasti nih, semua orang pasti ada penolakan, yes. Bisnis ini gini, kalau menurut saya pribadi ya, ini bisnis penolakan. Jadi tugas saya apa? Cari penolakan sebanyaknya. Karena di setiap penolakan itu pasti ada hasil. Karena yang kita yakinin sebodoh-bodohnya agent baru, pengalaman aku selama hampir 6 tahun di Prudential, 5-1 kalau kamu seperti namanya. Oh iya. Nah, kita itu
kalau ada 5:1, kalau pakai sistem itu pasti ada hasil. Karena mungkin ini contoh ada agent saya juga ngeluh, pos ada 10 tapi pada posting 1, yaudah lanjutin dulu, nanti pas di kalau saya prospek ke-13 dia dapat langsung 3 case teman-teman, terbayarkannya di belakang. Tapi enjoy the proses, ikutin aja karena itu proses. Kayak saya pun juga proses baru posting pertama itu 1,5 bulan, itu part timer. Sebetulnya itu bukan salah saya juga, bukan salah yang si prospek, tapi kita proses belajar cara mendapatkan market natural. Saya pun orang Jakarta, tapi akhirnya saya prospek di Kerawang. Kenapa? Saya pengen punya nasabah tuh yang relatif pengusaha. Karena kalau pengusaha itu uangnya lebih banyak dan dia buka polis tuh nggak dikit-dikit kadang. Jadi kayak zaman saya dulu 500 malah jarang, minimal 700, 800, 1 juta. Yang penting kamu ngapain lu presentasi seperti apa dan kamu ngomongnya yang benar pakai hati. Itu akan berbeda, aku jamin akan berbeda. Terus dari itu penolakan ada nggak? Tetap juga ada. Nah nanti kamu ada kelasnya, ada mentor-mentornya di setiap kantor masing-masing, dia akan ngajarin cara mengatasi keberatan nasabah dengan baik dan benar. Yang teman-teman harus paham, kita di bisnis asuransi ada training nggak? Ada ya, 7 dong. Nah, teman-teman boleh bertanya ke nasabah prospekan, pernah nggak dia di trainingin, ngumpul nih, semua nasabah yang pernah ditolak asuransi ngumpul. Apa nih cara menolak nasabah? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya nolak agent lah, presentasi tolak, nggak ada teman-teman. Jadi nasabah itu awal. Nah kita diajarin dilatih terus gimana caranya mengatasi keberatan nasabah. Contoh dia bilang, oh sorry kita lagi no money. Nah kita tanya tuh, kita jangan paksa ya. Kita bilang, oh ya kok, kalau boleh tahu income kamu berapa per bulan? Kita gali terus dari income dia berapa per bulan. Oh kalau boleh tahu, kok kebutuhan kemana aja? Aku mau nyusun ya, kata dia uji polis ya. Pokoknya punya polis, kita susun hitung. Kalau emang kebutuhan dia masih lebih besar, kita bilang kok masih kurang loh. Kalau terjadi resiko seperti ini gimana? Dan itu semua ada di kelas training masing-masing. Dan leader-leader kalian juga pasti luar biasa punya cara-caranya. Oh dia bilang, oh sorry, tanya suami, tanya istri. Oh setuju kok. Segala sesuatu keputusan tanya suami, tanya istri, tanya pasangan, tanya orang tua, tanya siapapun lah pokoknya. Nah boleh nggak kok aku tanya? Kalau untuk hal asuransi yang biasa mutusin apa siapa? Papa atau mungkin suami atau istri? Kita tanya. Oh suami saya, dia dong boleh nggak kok? Aku izin ketemu suami kok untuk jelasin. Sorry ya, sorry. Oh, kok kamu ya? Jelasin istri kok. Kita aja ngomong, boleh nggak lihat respon dia? Ya. Oke, bengkokan. Kita gitu, kita bilang boleh nggak? Aku izin ketemu pasangannya. Kalau nanya orang tua, boleh nggak ketemu orang tuanya? Aku jelasin. Kalau dia sungguh-sungguh dia akan ketemuin kita. Terus misalkan keberatan nasabah itu, saya sampai lupa loh keberatan nasabah karena saya pengen ketemu saya closing terus loh. Yang mau aku tambahin sebenarnya pas awal-awal join pun beberapa ketemu orang yang alergian itu yang tadi siapa namanya? Orang yang disebut. Sebenarnya kalau dilihat saat ini ya dari orang yang alergen itu, tapi biasanya aku tetap maintain ke orang itu, jadi tetap terkoneksi mau itu via WhatsApp atau sosmed segala macam. Awal mungkin dia nolak atau alergi segala macam, nggak suka sama asuransi sama sekali. Tapi di pengalaman aku pribadi dan udah bertemu beberapa orang yang sama seperti itu, saat ini setelah aku join udah 2 tahun, 3 tahun, orang alergian itu tiba-tiba kontak sendiri teman-teman. Jadi gatel ya, awalnya mungkin nggak suka sama asuransi ataupun punya pengalaman nggak enak sama asuransi dan segala macam. Karena kunci di bisnis ini kita bertahan, pas awal dia mulai terbuka yang dia ingat kita teman-teman, karena kita tetap keep in touch sama si orang ini dan kita tetap maintain. Contoh mungkin kita tahu ulang tahun dia kan, mungkin bisa tahu dari sosial media, kita kan muncul tuh di notif si hari ini si A si B ulang tahun. Nah dari hal-hal kecil aja teman-teman. Nah itu dari pas mungkin ulang tahun kita ucapin ulang tahun, dan mungkin nanti sometimes ada update program terbaru kita bisa kirim ke dia. Walaupun dia nggak balas atau nggak balas, kita tetap keep in touch. Nah dari situ dia tahu bahwa
si A, si B ini masih loh di Prudential, pas ketemu dia mulai butuh, dia bisa ingetnya kita duluan gitu. Dia tetap di maintain aja. Udah aja ya. Nah jadi gini, sebetulnya tambahannya lagi adalah selain hubungan yang bagus, jadi teman-teman gini, tanya aja apa yang membuat Koko keberatan dengan program ini. Tapi jangan maksa ya, oh seperti ini saya belum yakin, belum atau misalkan apapun alasannya kita terima dulu. Nah, review sama leadernya. Dan tadi dia nanya seperti dia akan ngasih keberatan seperti ini, jawabannya seperti apa? Karena setiap itu ada punya jawaban masing-masing tergantung profil nasabahnya. Kalau dia seorang pengusaha, oh sore ini kita lagi dapat butuh modal nih susah. Nah kita jual programnya berbeda. Mungkin perlindungan penghasilan, perlindungan aset, perlindungan utang itu program banyak banget. Jadi tergantung kita membawakan kebutuhannya ke dia. Kalau emang agent baru itu emang kita butuh banyak training teman-teman, banyak review sama leader. Enaknya di bisnis ini ya begitu teman-teman, ada yang ngajarin kita mungkin punya kendala apa, kita ada leader yang bisa bantu review kita kurangnya di mana dan next apa yang harus kita lakukan. Semua belajar dari sistem training dan juga leader teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ketemu orang sini alergian ya, kita jangan baper teman-teman. Sobat alergi teman-teman, kalau ada alergian kan sobat alergi. Nih, alergi. Intinya di maintain, karena aku nemuin orang-orang seperti itu pas awal-awal join jadi agent itu lumayan banyak, tapi karena sering keep in touch dari sosial media maupun WA ya, tiba-tiba dia kontak sendiri sih pas dia mulai butuh. Jadi ingat pertama kali orangnya ini, oh si agent Prudential ini si Melani. Nah jadi dia kontaknya yang pertama adalah saya, bukan agent lain gitu. Jadi minta IG-nya, minta WhatsApp-nya, minta Facebook-nya, semua terkoneksi. Jadi tipsnya lagi ya branding di sosmed. Jadi kalau kalian bertahan dan dia benar-benar trust sama kamu, pas dia butuh dia cari kamu, maksudnya kayak gitu. Tinggal kamu berapa lama bertahannya, itu proses kok. Jawab? Oke, thank you. Oke, thank you teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir satu dari saya aja. Dari MC. Kalau tadi sudah banyak cerita yang seperti itu, boleh nggak saya bertanya, yuk di bisnis ini apa hal yang paling menyedihkan? Soalnya tadi kan enak-enaknya juga, tapi juga sempat ngomong nggak pernah tolak. Tapi mungkin ada hal yang menyedihkan dan juga ada nggak hal yang paling membahagiakan? Singkat aja untuk Astari. Berdua. Yang menyedihkan. Lupa yang sedih. Nah jadi gini, Oh, kita coba lihat tanpa ini. Kalau kita udah sering jalan-jalan bersama Prudential, udah ngumpul sama teman-teman seperjuangan, cerita hari itu lupa teman-teman. Itu fungsi leader kita, lihat ya, sharing itu ke atas ke leader yang rekrut. Itu yang kita diajarin leader. Jadi pada sharing kita dapat ilmu, dapat closingan, dapat jalan-jalan, kita lupa teman-teman. Benar. Siapa yang nolak ya udah. Karena ini, yang aku yakinin penetrasi dunia asuransi masih kecil. Jumlah agent dan jumlah orang di Indonesia masih sangat kecil. Jadi sebenarnya bisnis kita masih blue ocean banget. Tinggal tergantung kita caranya seperti apa. Karena waktu itu gini, saya sering ikut training dari kantor pusat. Jumlah agent yang terdaftar itu 250.000 agent yang terdaftar ya. Tapi yang setiap tahun itu nggak banyak teman-teman yang berprestasi. Jadi tinggal teman-teman nunjukin diri teman-teman seperti apa ke calon prospekannya. Kalau kita setiap tahun berprestasi, dia akan percaya, believe. Oke lah mau beli, contoh sama Koko siapa, sama Cici siapa, dia lebih percaya. Itu makanya kenapa kita berprestasi itu buat nunjukin kepada nasabah, saya agen yang serius, saya siap servis kamu. Itu yang kita jual. Jadi presentasi itu hal yang simpel. Terus hal menyedihkannya adalah Ya sudah lupa ya Luar biasa. Oh iya, kalau bagi saya sih gini, ini paling menyedihkan lah ya. Sama pertanyaan dia. Keluarga inti saya 6 bersaudara. Yang sampai saat ini baru buka polis sama saya cuma 2 keluarga. Dan dua-duanya pun baru masuk sama saya setelah saya 2 tahun berprestasi. Jadi wajar nggak ada orang nggak percaya? Wajar. Saudara sendiri pun nggak percaya? Wajar. Tapi ingat, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh apa, kita tunjukin tanpa lu gue pasti bisa.
Yang penting gue punya keyakinan gue bisa sukses. Caranya gimana? Bawa dalam doa teman-teman. Closingan itu berkat dari Tuhan teman-teman. Tapi tugasnya teman-teman adalah aktivitas setiap hari. Tujuan teman-teman itu apa? Ketemu orang presentasi. Jangan harapin hasil, tapi harapin adalah seberapa banyak setiap hari ketemu orang. Makin banyak ketemu orang, penolakan ada, yes. Setelah ada tolak ada closingan. Ibaratnya kita prospek itu lah, kita mau masuk prospek. Seperti main kartu teman-teman. Tahu kartu Reni yang as sampai king? Ada berapa jumlah satu decknya itu ada berapa lembar? 52. Ada kartu as? Ada ya? Ada. Nah, anggapan ini kalau prospek itu, ingat ya, Jack itu tanya suami, Queen itu tanya istri, King itu pikir-pikir, as itu closing. Jadi setiap kali ketemu orang, tugas itu bisa prospek akan buka kartu. Oh 2, oh 3, oh 5, oh Jack. Jadi setiap 10 sampai 13 itu minimal 1. Jadi tinggal seberapa cepat kita menggali kartu tersebut. Ngambil banyak karena kita ditolak pun nggak rugi apa-apa teman-teman. Beneran. Pernah nggak kita diludahin, sorry nih ya, diludahin nggak pernah. Pernah nggak dilepasin prospek? Mungkin menyebalkan kali ya. Tok, saya dari agen asuransi bla dilepasin aja, nggak pernah teman-teman. Malah sampai datang budaya orang Asia, kita orang Asia setuju teman yang Indonesia ya, orang yang enakan. Percayalah, pas datang pun, Pak Asrali mau ngapain Nas? Oh iya mau ada presentasi nih, atau survei bla bla bla. Oh iya udah, boleh saya masuk? Pasti dikasih kok. Kalau dia nggak ngizinin kita bilang boleh masuk, pasti ngizinin. Kalau dia nggak mana-mana. Nah setelah masuk, oh iya ada apa Asrali? Oh iya nih saya sekarang lagi di Prudential lagi ada mata survei nih, sosialisasi bla bla bla. Dan dia mau jawab kok. Tugas kita ya presentasi udah beres ya udah. Jadi kita nggak ada beban yang berasa, oh dia tolak, nggak ada kok. Jadi kita nggak ada beban masalah closing. Yang penting kita sudah cepat buka kartu. Terus satu lagi deh, bonus buat teman. Nah, pernah ada satu kali prospek itu cuma maksimal diusir doang, diusir pun. Jadi saya prospek ke toko, itu pun toko bosnya cici saya. Yang punya toko itu suami dan cicinya dia. Yang ngusir saya si istri. Padahal dia tahu nih, saya tuh pernah bantu cici saya ngambil barang di dia. Pas datang, oh Prudential ya, oke sekali. Orang mau ngambil kedua kali, As mau ngapain As? Oh ini mau jelasin Prudential, nggak mau main-main aja Ci. Oh kalau ngomongin asuransi, mendingan balik aja As. Nah oke. Pas sambil oke Ci, thank you deh, saya balik. Saat itu suami langsung saya SMS. BBM waktu itu. As, sorry ya istri gue gini-gini. Oh nggak apa-apa kok, ini bagian dari tugas saya kok. Jadi kita terima dulu teman-teman, jangan merasa baper. Jadi itu pantang baper. Terima dulu. Oke, ya udah, sholat. Kalau mau galau pun dia 2 jam nonton bioskop. Selesai nonton bioskop, on fire lagi. Oke, setelah itu teman-teman, selang 2 bulan teman-teman, kita bina hubungan, ngobrol via WhatsApp atau BBM. Setelah 2 bulan, dia closing sama saya langsung bayar 10 tahun single premium teman-teman. Ya. Jadi itu akhir dibayar. Oke, teman-teman luar biasa sekali sharing dari Astari dan Delani. Sebenarnya maaf kata kalau saya bertanya seperti itu, karena sedikit mungkin saya belum namain sedikit aja ya, cuma 2 menit aja saya mau curhat aja. Karena di pekerjaan di bisnis ini memang pasti semua bisnis pasti ada hal yang menyedihkan maupun menyenangkan. Saya juga merasakan seperti itu, kebetulan saya juga agent pro. Hal yang paling menyedihkan bagi saya dan ini sedang saya rasakan, saya pernah prospek 2 tahun yang lalu oleh seorang, kebetulan juga ditolak dengan mentah-mentah seperti itu. Kalau kita benar-benar dengan hati, hari ini dia seorang ayah, 2 orang anak, umur 6 dan umur 7, dan istri ibu rumah tangga biasa. Sang ayah sekarang lagi kena kanker pankreas. Itu sepinya kita. Kita punya kesempatan loh untuk menghapuskan yang hal-hal seperti itu. Kesempatan itu ada di sini. Kita nggak mau ngomong yang soal, saya nggak mengatakan saya ditolak seperti itu enggak. Tapi seorang istri dengan 2 orang anak, serius nih, ada di linknya yang seperti ini. Dan saya langsung, secara kebetulan aja saya lihat ini, kok saya pernah lihat Majalah ini.
Jadi itu itu yang menyedihkan kita. Dan kita ada di bisnis ini, teman-teman yang diajar di sini punya kesempatan untuk hal-hal itu tidak terjadi pada orang-orang yang mungkin kita cintai, kita sayangi, teman dekat kita atau keluarga. Dan hal yang membahagiakan juga ada hal yang membahagiakan bagi saya adalah ketika saya direkrut oleh leader saya. Dari seorang yang nothing, benar-benar zero, saya bisa survive. Dan yang lebih bahagia lagi, kita semua yang di sini bisa membuat orang-orang juga menjadi zero. Jadi menjadi zero. Oke, thank you teman-teman, thank you juga untuk Astani, Melanie, dan juga Bibi Sonocitro atas malam hari ini. Teman-teman, tidak ada satupun yang kebetulan. Kalau teman-teman diundang ke sini, please jangan pernah menutup peluang apapun juga. Kita semua ada sistemnya dan ada buktinya. Thank you teman-teman. Selamat malam dan selamat beraktivitas.